Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pada video pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai mata pelajaran IPA kelas 5 dengan tema dari sampah ke TPA perjalanan sampah kita. Kita akan belajar bab 6 menjaga lingkungan kita mengenai topik C menjaga kebersihan bersama-sama. Apakah kalian sudah siap belajar? Kalau sudah siap, yuk perhatikan materi pembelajarannya. Anak-anak, pernahkah kamu merasa tidak nyaman saat melihat sampah yang berserakan? Bagaimana perasaanmu jika harus belajar atau bermain di tempat yang kotor dan bau? Nah, kebersihan lingkungan itu sangat penting agar kita bisa hidup dengan sehat, nyaman, dan bahagia. Sekarang, yuk kita pelajari bersama apa itu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah keadaan di mana lingkungan di sekitar kita bebas dari sampah, kotoran, dan hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan adalah usaha atau kegiatan untuk membuat dan menjaga lingkungan di sekitar kita tetap bersih, rapi, dan bebas dari sampah atau kotoran. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa rumah, sekolah, taman, sungai, jalan, dan tempat umum lainnya. Dengan menjaga kebersihan, kita ikut menciptakan tempat tinggal yang sehat, nyaman, dan indah. Menjaga kebersihan lingkungan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menyapu halaman setiap hari, dan membersihkan kamar tidur secara rutin. Hal-hal sederhana ini sangat penting agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang harus ikut berperan, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat umum. Jika semua orang peduli terhadap kebersihan, maka lingkungan kita akan menjadi tempat yang aman, sehat, dan menyenangkan untuk semua. Lalu, mengapa sih menjaga kebersihan itu sangat penting? Ada beberapa faktor yang menjadi dasar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, yaitu 1. Menjaga kesehatan. Lingkungan yang bersih akan mencegah tumbuhnya kuman, bakteri, dan nyamuk penyebab penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit. 2. Menciptakan lingkungan yang nyaman. Tempat yang bersih membuat kita merasa betah, tenang, dan lebih semangat untuk belajar, bermain, atau bekerja. 3. Mencegah banjir dan pencemaran. Sampah yang dibuang sembarangan bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir dan mencemari sungai, tanah, dan udara. 4. Melindungi hewan dan tumbuhan. Sampah berbahaya bisa merusak habitat makhluk hidup di alam, terutama di sungai, laut, dan hutan. 5. Menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita belajar untuk peduli pada sesama dan bertanggung jawab terhadap tempat tinggal kita bersama. Baik anak-anak, setelah tadi kita tahu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan. Yuk simak penjelasannya. Ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kerja bakti seperti misalnya menyapu halaman atau mencabut rumput liar. Selanjutnya, kita bisa mendaur ulang sampah. Contoh dari mendaur ulang sampah antara lain mengumpulkan barang bekas seperti botol plastik yang bisa digunakan kembali sebagai pot tanaman. Lalu, kita bisa menanam pohon dan merawat tanaman. Selain membersihkan, kita juga bisa memperindah lingkungan dengan menanam bunga atau pohon di sekitar rumah dan sekolah. Dan yang terakhir, membiasakan hidup bersih dan sehat. Menjaga kebersihan diri juga sangat penting loh. Contohnya seperti misalnya selalu mencuci tangan dengan sabun dan mandi secara teratur. Selanjutnya, dampak kebersihan lingkungan. Dampak positif jika lingkungan bersih yaitu antara lain 1. Kesehatan terjaga. Lingkungan yang bersih tidak menjadi tempat berkembangnya nyamuk, lalat, dan tikus yang membawa penyakit. 2. Lingkungan menjadi indah dan nyaman. Kita akan merasa betah belajar atau bermain di tempat yang bersih dan rapi. 3. Menumbuhkan sikap gotong royong. Melakukan kegiatan bersih-bersih bersama-sama melatih kita untuk bekerja sama dan saling membantu.
4. Meningkatkan kesadaran sosial. Anak-anak belajar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik petugas kebersihan. Dan yang kelima, mengurangi bencana lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan bisa menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Jika lingkungan bersih, bencana seperti itu pun bisa dicegah. Kemudian, ada dampak negatif jika lingkungan tidak dijaga. Yang pertama, munculnya penyakit. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang penyakit seperti demam berdarah dan diare. 2. Lingkungan menjadi bau dan tidak nyaman. Sampah yang dibiarkan begitu saja akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan membuat orang tidak betah. 3. Menurunnya kualitas hidup. Anak-anak akan sulit bermain, belajar, dan beraktivitas jika lingkungannya kotor. 4. Rusaknya ekosistem. Sampah plastik yang dibuang ke sungai bisa mencemari air dan membahayakan ikan serta makhluk hidup lainnya. Dan yang kelima, meningkatkan risiko banjir. Sampah yang menyumbat selokan bisa menyebabkan air tidak mengalir dengan lancar saat hujan, sehingga banjir pun terjadi. Anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan yang tadi, apakah kalian sudah tahu kira-kira apa saja sih manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan itu? Yuk sekarang kita pelajari bersama. Manfaat menjaga kebersihan. Ada beberapa manfaat menjaga kebersihan loh, yaitu menjaga kesehatan tubuh, membuat lingkungan nyaman dan indah, melatih tanggung jawab dan disiplin, menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, mencegah terjadinya banjir, memberikan contoh yang baik kepada orang lain, dan menjaga kelestarian alam. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan dan mudah dipahami? Mulai sekarang, yuk kita biasakan buang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar, dan saling mengingatkan untuk selalu hidup bersih. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kita sehat dan nyaman untuk belajar. Cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.